Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Kasir Agen Sembako Mulia dalam matkul dasar pemrograman. Tim kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama adalah Agesta Sarlia, yang kedua adalah Andika, yang ketiga adalah Andriansyah, yang keempat adalah saya yaitu Firki, yang kelima adalah Jamie Joshua. Latar belakang. Pada tema proyek pemrograman ini, kami mengambil contoh program untuk agen sembako. Agen sembako merupakan tempat kita untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Jika kita pergi ke agen, pasti banyak orang yang pergi berbelanja ataupun memborong untuk menjual kembali sembako yang dibeli. Jika kita menghitung harga yang harus dibayar pelanggan dengan manual, pasti akan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, untuk efisiensi waktu dan juga memperkecil kesalahan menghitung, kita membutuhkan sebuah program yang mampu memudahkan kasir untuk menangani banyaknya pelanggan dengan cepat dan efisien. Bahasa Python. Pengertian. Python adalah bahasa pemrograman yang tujuan umumnya yang ditaksirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Perkembangan. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pembuatan dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbatasan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Yang dimana tujuan ini sudah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan mengetahui, berbagi, dan melatih. Nah, tujuan mengetahui, dengan adanya tugas proyek ini, kami menjadi tahu dan lebih paham cara membuat sistem kasir agen sembako sederhana menggunakan Python. Tujuan berbagi, dengan hasil proyek ini, kami berharap agar dapat memberikan inspirasi, inovasi, dan pengetahuan kepada teman-teman semua dan sesama anggota. Dan yang terakhir, tujuan melatih. Tujuan terakhir dalam proyek ini adalah untuk melatih kami sesama anggota agar terbiasa dan mahir dalam mengoperasikan bahasa pemrograman Python ini. Langsung saja untuk penjelasan yang kedua, yaitu penjelasan sintaks program, yang dimana ada fungsi, tipe data, branching, dan juga looping. Fungsi print digunakan untuk mencetak sejumlah parameter atau string dalam satu baris teks. Input digunakan untuk mengambil inputan dari keyboard. Append digunakan untuk menambahkan elemen baru pada list. Yang kedua, tipe data string, tipe data dalam bentuk teks yang diapit dengan integer, tipe data dalam bentuk angka yang merupakan bilangan bulat. List data, untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Yang ketiga, branching. If, elif, else disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, elif atau if, elif, else. Yang keempat ada looping. While, pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. For, pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Karakter escape digunakan untuk membuat baris baru. Selanjutnya ada operator program. Operator program terdiri dari 4. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan. Yang ketiga, operator penugasan. Yang keempat, operator logika.
Operator aritmatika yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Penjumlahan digunakan untuk menjumlah dua buah operan. Pengurangan digunakan untuk mengurangkan dua buah operan. Perkalian digunakan untuk mengalihkan dua buah operan. Selanjutnya ada operator perbandingan, lebih kecil dari dan sama dengan. Lebih kecil dari hasil true jika nilai sebelah kiri lebih kecil dari nilai sebelah kanan. Sama dengan hasilnya true jika nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Selanjutnya ada operator penugasan. Penugasan merupakan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Yang kedua itu ada menambahkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Yang keempat itu ada operator logika. Hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operan bernilai benar. Ini hasil codingan dari kelompok kami. Demikian presentasi proyek dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan sikap dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke penjelasan program yang sudah kelompok kami buat. Oke. Di sini di program ini pertama-tama kami menampilkan daftar sembako terlebih dahulu. Daftar sembako yang kami bikin di sini ada beras harga Rp11.000, daging ayam Rp36.000, daging sapi Rp124.000, telur ayam Rp23.000, bawang merah Rp29.000, minyak goreng Rp17.000 dan gula pasir Rp14.000. Setelah itu kita masukkan nama customer. Contohnya Jamie. Kita masukkan banyaknya sembako 2. Oke. Habis itu kita memasukkan banyak jenis sembako. Tadi kita sudah menginput 2. Habis itu kita masukkan pilihannya. Contohnya beras. Oke. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang tadi di banyak jenis sembako. Untuk mengulang banyak jenis sembako tadi, kita menggunakan looping. Kita tahu looping ada 2 jenis, yaitu while dan juga for di Python. Kita di sini menggunakan while. Kita ulang banyak jenis yang tadi kita sudah input, yaitu 2. Jadi kita mengulang 2 kali input. Dan agar sesuai pilihan yang kita pilih harganya, nanti kita tampilkan di struct. Jadi kita gunakan if else untuk statement kondisi, agar jika kita memilih satu, dia akan masuk ke jenis beras, atau kita memilih 2 daging ayam, sesuai yang kita pilih pokoknya. Jadi agar program ini sesuai dengan inputan user, kita perlu menggunakan if else. Karena di sini kondisinya banyak, jadi kita menggunakan if else. Kalau hanya 2 atau 3, mungkin kita hanya menggunakan if else. Tapi karena banyak di sini, kita menggunakan if else. Nah,
kita masuk ke struk. Di struk kita tampilkan jenis sembako, harga sembako, berat, dan juga jumlah. Tadi kita udah menginput beras dengan harga 11.000, berat 1 kg. Jadi yang harus kita bayar jumlah 11.000. Daging ayam 36.000 harga satuan, dan berat yang kita input tadi 1, jadi 36.000 kali 1. Sejumlah semuanya, jumlah total yang kita hitung di program ini 47.000, dan uang customer yang tadi kita sudah input 100.000. Jadi kembalian customer 53.000. Dan terakhir kita cetak kode struk juga. Oh ya, saya menggunakan modul random untuk mencetak kode struk ini. Ya, hanya sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.